Sintayong senang 5 keuntungan timnas Indonesia di leg kedua meski bertandang di publik Vietnam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar timnas Indonesia. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia memiliki keuntungan besar untuk lolos ke partai final Piala AFF 2022. Meski di pertandingan leg pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno mampu ditahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Timnas Indonesia yang akan melakukan pertandingan kedua di Vietnam mendapat keuntungan meski akan bermain di hadapan pendukung tuan rumah. Skuad Garuda diunggulkan lantaran tidak kebobolan di kandang sendiri. Indonesia hanya butuh hasil imbang 1-1 dan seterusnya untuk lolos, sedangkan Vietnam butuh kemenangan dengan selisih 1 gol. Pasalnya Piala AFF 2022 ini menerapkan aturan gol kandang tandang. Jikapun laga berkesudahan imbang 1 sama, skuad Garuda tetap dipastikan lolos. Timnas Indonesia saat ini telah jauh lebih berkembang, hal itu terbukti setelah mengalahkan Kuwait di depan pendukung mereka sendiri pada kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Saya memiliki para pemain yang ada saat ini dan sudah bersama selama 1 tahun lebih. Kalian perlu tahu timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu. Secara mental dan fisik semuanya berbeda dengan yang sebelumnya, jadi tak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam, ujar Sintayong. Jelang menghadapi pertandingan leg kedua, timnas Indonesia mendapat 5 keuntungan. Keuntungan yang pertama, formasi 3 bek tengah terbukti membuat permainan timnas Indonesia lebih baik di semifinal leg pertama di Piala AFF 2022. Dengan formasi ini pertahanan Indonesia jauh lebih kuat. Keuntungan yang kedua, lini tengah yang digalang oleh Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand juga tampak bisa menguasai permainan. Dan serangan Indonesia yang mengandalkan Dendi Sulistiawan dan Jakub Sayuri juga mampu tampil lebih cair. Keuntungan yang ketiga, formasi 3-4-3 yang dapat bertransformasi menjadi skema 5-3-2 atau 5-4-1 ini layak untuk kembali diterapkan saat Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua. Keuntungan yang keempat, pemain timnas Indonesia sudah tidak terlihat egois. Para pemain Indonesia tampak tampil lebih efektif, tidak berlama-lama memegang bola. Penampilan tidak egois ini harus bisa dipertahankan oleh pasukan Sintayong saat menghadapi Vietnam di semifinal nanti. Keuntungan yang kelima, pada pertandingan leg kedua yang bakal tersaji, wasit yang akan bertugas pada duel Vietnam versus Indonesia adalah Arabisuke, pengadil asal Jepang. Keisuke bisa membuat Vietnam ketar-ketir, pasalnya Vietnam U23 pernah merasakan pil pahit ketika dipimpin Yasuke di laga perempat final Piala Asia U23 2022 melawan Arab Saudi. Waktu itu Yasuke dengan tegas menghukum kiper Vietnam U23 keluar lapangan.